Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Laksmana dan rekan saya Muhammad Iqbal Faroji. Nah, kami di sini berdua akan membawakan podcast yang bertema tentang Ekosistem di muka bumi. Kita tahu nggak sih di berita yang lagi viral akhir ini tentang bencana alam di Sumatera? Dia gue tahu tuh yang berita akhir-akhir ini yang banjir di Sumatera sama di Aceh kan, Wak. Ya benar di. Nah, lu tahu nggak di penyebab banjirnya itu karena apa? Gue nggak tahu sih, Wak. Kalau bisa jelasin mah jelasin aja. Jadi penyebab banjir itu ada dua di. Yang pertama tuh alam sama campur manusia. Kalau dari alam itu penyebabnya karena hujan lebat. Terus tanahnya akhirnya jadi longsor di. Nah, yang berkaitan dengan campur tangan manusia itu apa, Wak? Yang berkaitan sama campur tangan manusia tuh di sekitar daerah situ banyak pembabatan hutan. Jadi tanah-tanah di situ pada membuat lapang air, akhirnya jadi longsor di. Oh, jadi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hutan, itu di sini penyedia oksigen terbesar di muka bumi itu sebenarnya bukan dari hutan atau dari pohon. Emang apa sih, Wak? Jadi penyedia oksigen terbesar di muka bumi itu namanya fitoplankton. Nah, fitoplankton itu apa? Fitoplankton itu organisme laut di yang ukurannya kecil banget. Walaupun dia kecil, tapi dia cara kerjanya sama kayak pohon di. Itu dia bisa fotosintesis, yang artinya dia bisa ngeluarin oksigen. Seberapa penting sih itu fitoplankton? Nah, kenapa fitoplankton bisa jadi oksigen terbesar di muka bumi itu karena sekitar 50% sampai 70% oksigen di atmosfer bumi dihasilkan sama fitoplankton. Jadi lebih dari setengah udara yang kita hidup sekarang ada kemungkinan besar itu asalnya dari lautan. Oh, berarti bukan dari Amazon sama bukan dari pohon yang di sekitar rumah. Berarti dari makhluk kecil yang bekerja tanpa henti, Wak. Iya benar di. Nah, terus lu tahu nggak sebenarnya fitoplankton itu bukan sebagai penyedia makhluk hidup terbesar aja, tapi dia punya fungsi lain. Contohnya apa, Wak? Jadi fitoplankton itu juga jadi pondasi rantai makanan laut. Mereka tuh dimakan sama zooplankton, terus zooplankton dimakan sama ikan kecil dimakan sama ikan besar sampai lanjut ke predator puncak kayak hiu atau paus. Kalau misalnya nggak ada fitoplankton, seluruh ekosistem laut bisa punah di. Dan kalau ekosistem laut punah, manusia bisa ikut kena dampaknya. Oh, jadi gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk pencegahan ancaman terhadap fitoplankton tuh gimana? Jadi walaupun fitoplankton itu banyak fungsinya, sayangnya itu punya ancaman di. Dia itu juga menghadapi banyak bahaya kayak pemanasan global, pencemaran laut atau pengasaman laut. Kalau untuk cara mencegahnya tuh kita bisa mengurangi sampah plastik, menghemat energi, mendukung gerakan pelestarian laut, sama enggak membuang limbah atau sampah rumah tangga ke sungai yang mengalir sampai ke laut. Oh, jadi gitu. Nah, saya sudah menerangi pemahaman tentang ekosistem yang ada di muka bumi ini. Terus sekian, jika ada salah atau salah kata, sebaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan